Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Netanya Shana Abigail Purba dengan NPM 240355, Raisa Valda Aurelia dengan NPM 240358, Dava Raihandika Isnendi dengan NPM 240363, Haikal Manas Sumantri dengan NPM 240369, Katisha Zantisha Faramania dengan NPM 240370, Niputu Novi Sekarjayanti dengan NPM 240376, Muhammad Dafadiliano dengan NPM 240389, dan KZ Trivena dengan NPM 240420 akan mempresentasikan mengenai tantangan penegakan hukum, pelindungan hukum merek dari praktik cybersquatting di era ekonomi digital. Sebelum kita menganalisa tantangan apa saja yang ada, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang definisi dari cyber squatting tersebut. Cyber squatting adalah tindakan pendaftaran nama domain yang identik atau serupa dengan merek milik pihak lain secara sengaja dengan itikat buruk, memanfaatkan kelemahan sistem pendaftaran domain yang menganut prinsip first come first served tanpa pemeriksaan substantif. Pelaku umumnya bertujuan untuk menjual kembali domain tersebut kepada pemilik merek dengan harga yang tinggi, mengalihkan konsumen, atau merusak reputasi pemilik merek demi keuntungan komersial. Nah, dari definisi tersebut bisa dilihat bahwa unsur-unsurnya adalah mengincar merek terkenal, di mana pelaku menargetkan merek dagang sah yang belum memiliki nama domain yang spesifik di internet, lalu daftar terlebih dahulu atau tadi prinsip first come first serve di mana memanfaatkan prinsip pendaftaran domain yang cepat tanpa adanya pemeriksaan substantif. Lalu yang ketiga adalah eksploitasi dan pemerasan, menjual kembali domain dengan harga yang tinggi kepada pemilik sah atau mengalihkan trafik konsumen dengan itikat buruk. Pembahasan pertama adalah mengenai hukum merek Indonesia dan prinsip first to file. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan merek didasarkan pada prinsip first to file, yaitu hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya ke DJKI. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum melalui proses pendaftaran, pemeriksaan, serta penerbitan sertifikat merek. Dengan demikian, hak atas merek tidak timbul karena penggunaan pertama, melainkan karena pendaftaran yang sah dan disetujui oleh negara. Yang kedua adalah rezim pendaftaran nama domain dan prinsip first come first serve. Berbeda dengan merek, pendaftaran nama domain di Indonesia menggunakan prinsip first come first serve, yaitu hak atas nama domain diberikan kepada pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang ITE dan diterapkan oleh Pandi untuk pengelolaan domain.id. Karena tidak terdapat pemeriksaan substantif mengenai kesamaan dengan merek yang telah terdaftar, pendaftaran domain lebih menitikberatkan pada urutan pendaftaran, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dengan hak merek yang telah ada. Oke, untuk benturan prinsip first come, first serve, dan prinsip first to file dalam rezim hukum merek Indonesia, dalam praktik cyber squatting di Indonesia ini tuh muncul karena adanya perbedaan prinsip antara hukum merek, first to file, dan pendaftaran nama domain, first come, first serve. Nah, kedua sistem tersebut itu tidak terintegrasi sehingga nama domain yang sama atau mirip dengan merek terdaftar itu tetap dapat didaftarkan oleh pihak lain tanpa pemeriksaan substantif terhadap data merek di DJKI. Nah, dari sisi regulasi ini terdapat kekosongan norma karena pasal 23 ayat 2 UU ITE itu hanya mengatur kewajiban beritikat baik, tetapi tidak menjelaskan secara tegas indikator itikat buruk dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain. Nah, perbedaan karakter antara merek yang bersifat teritorial dan nama domain yang bersifat global itu juga menimbulkan persoalan yurisdiksi, terutama dalam sengketa lintas negara. Nah, sebagai perbandingan, ada ICANN melalui UDPR telah menetapkan indikator bad faith secara lebih jelas seperti pendaftaran domain untuk dijual kembali kepada pemilik merek atau untuk menyesatkan konsumen. Nah, di Indonesia sendiri ini Pandi itu telah mengadopsi prinsip serupa melalui kebijakan PPND versi 8.0 tahun 2025, tetapi penerapannya tuh masih terbatas pada domain.id. Nah, oleh karena itu diperlukan harmonisasi antara sistem merek dan nama domain antara lain yaitu verifikasi data merek di JKI sebelum pendaftaran domain disetujui, kemudian penguatan kedudukan hukum putusan PPND agar setara dengan putusan arbitrase.
Nah, selama regulasi yang lebih komprehensif belum dibentuk, pemilik merek tuh masih beresiko menjadi korban praktik cyber squatting. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesenjangan antara UU ITE dan juga UU Merek. Jadi, dalam slide ini kita bisa melihat bahwa ada zona abu-abu di mana cyber squatting tidak terjangkau secara efektif oleh kedua undang-undang, baik UU ITE maupun juga UU Merek. Dalam UU Merek baru bisa menjerat kalau domainnya aktif dipakai jualan. Sedangkan dalam UU ITE melarang itikat buruk tapi tidak ada sanksi pidananya. Akibatnya, pelaku yang cuma menahan domain untuk pemerasan bisa lolos dari keduanya. Oke, selanjutnya dalam slide ini terdapat tiga instrumen hukum yang tersedia. Ada UU ITE pasal 23 untuk gugatan pembatalan domain, yaitu domain harus didasarkan itikat baik dan tidak melanggar hak. UU Merek pasal 83 dan 100, perlindungan hak eksklusif merek terdaftar, di mana hal ini efektif jika domain digunakan untuk menipu konsumen aktif, dan KUH Perdata pasal 1365. Cyber squatting dapat dikategorikan sebagai PMH atau perbuatan melawan hukum. Tetapi ketiganya punya keterbatasan masing-masing dan tidak ada yang secara spesifik menyebutkan cyber squatting. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan tentang cara pengertian di mana di Indonesia ini dalam aset recycling masih ada ambiguitas tentang itikat buruk, di mana UITE dan UMRF tidak memberikan parameter baku mengenai apa itu itikat buruk dalam pendaftaran domain. Jadi di Indonesia dalam pembuktian kasus cyber squatting, hakim hanya bergantung pada penilaian subjektif mereka. Jadi hakim itu tidak melihat secara objektif karena dari undang-undang kita sendiri tidak mengakomodir parameter resmi terkait apa itu cyber squatting dan gimana seseorang dapat menilai melakukan cyber squatting. Hal ini sangat disayangkan karena apabila kita mengacu pada standar internasional seperti pada UDRT yang diatur oleh Chen, pada standar internasional ini niat penjual domain di atas biaya pendaftaran itu tuh bisa dikatakan sebagai cyber squatting. Jadi ada parameter resmi, misalnya kayak A membuat domain atas nama perusahaan B dengan niat untuk menjual domain tersebut ke perusahaan B agar mendapatkan keuntungan. Hal tersebut sudah dilarang menurut UDRT. Nah, karena hal ini sangat mengganggu bisnis dari pesaing. Oleh karena itu di Indonesia perlu untuk disingkatkan kembali terkait parameter untuk menilai cyber squatting tersebut. Oke, pada bagian slide ini saya akan membahas contoh kasus cyber squatting yaitu sengketa domain mustikaratu.com. Kasus ini berawal ketika pihak lain yaitu Chandra Sugiono mendaftarkan domain mustikaratu.com melalui network solution di Amerika Serikat. Padahal identitas dan merek Mustika Ratu sudah dikenal sebagai PT Mustika Ratu Tbk dan perusahaan tersebut menggunakan domain resmi mustikaratu.co.id. Masalahnya, meskipun akhiran domain yang berbeda yaitu .com dan .co.id, unsur utama yang digunakan tetap sama yaitu Mustika Ratu. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen karena masyarakat bisa juga mengira bahwa mustikaratu.com merupakan situs resmi yang memiliki hubungan dengan PT Mustika Ratu Tbk. Dari sini terlihat bahwa nama domain bukan hanya alamat website, tetapi juga bagian dari identitas bisnis jika nama domain yang menyerupai merek terkenal didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak, maka hal tersebut mengurangi reputasi perusahaan, merusak kepercayaan konsumen, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Jadi, inti dari kasus ini adalah adanya dugaan penyerobotan nama domain yang menggunakan unsur merek dari pihak lain sehingga dapat dikaitkan dengan praktik cyber squatting. Oke, mungkin bisa next di slide selanjutnya. Oke, di next ini nih saya membahas mengenai kendala pemindahan dalam kasus Mustika Ratu. Setelah melihat kasus Mustika Ratu yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, berikut adalah bagaimana hukum pidana yang dapat diterapkan. Dalam kasus ini, pendekatan pidana dikaitkan dengan pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang persaingan curang. Pasal ini digunakan karena pada saat itu belum ada aturan pidana khusus yang secara tegas mengatur cyber squatting. Namun,
Penggunaan pasal 382 KUHP ini tidak mudah. Kendalanya adalah harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kerugian nyata, adanya persaingan curang secara aktif, dan adanya itikat tidak baik. Dari pihak yang mendaftarkan domain tersebut, pembuktian ini cukup sulit karena cybersecurity seringkali terjadi di ruang digital, sementara aturan pidana yang digunakan masih bersifat umum. Karena itu, dalam kasus seperti mustikaratu.com ini, hukum positif Indonesia lebih efektif digunakan melalui jalur perdata atau administratif. Misalnya melalui gugatan pembatalan domain, gugatan ganti rugi, atau mekanisme penyelesaian sengketa nama domain. Jadi kesimpulan dari slide ini adalah eh, pemidanaan pelaku cybersquatting masih sulit dilakukan karena belum ada delik pidana khusus. Akibatnya, penyelesaian kasus lebih realistis dilakukan melalui jalur perdata dan administratif dibandingkan langsung menggunakan sanksi pidana. Mungkin ini penjelasan dari slide saya. Mungkin slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Izin lanjutkan dari teman saya, Dava. Para pembaruan mengisi pelaksanaan hukum, yang nomor 3, dari kenal tersebut, maka diperlukan badan hukum agar perlindungan terhadap merek diri yang digital menjadi lebih kuat. Pertama, Indonesia perlu membentuk aturan khusus atau leg spesialis mengenai cyber cyber squatting. Untuk ini penting agar ada definisi yang jelas tentang apa itu cyber squatting, apa definisinya, bagaimana ekonomi kreatifnya, dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku. Dua, perlu ada integrasi DJKI dan juga Pandi. Di sini DJKI memiliki database merek pendaftar, sedangkan Pandi mengelola pendaftaran domain Indonesia. Jika kedua sistem ini berhubung, maka pendaftaran domain yang mirip dengan merek pendaftar dapat dicegah dari awal, terutama untuk domain.id. Hal ini penting karena selama ini pendaftaran domain masih menggunakan prinsip first come first serve. Tiga, PNPD, mohon maaf atau penyesalan perselisihan nama domain perlu diperkuat. Bukan administratif. UDRT ICAP hanya dalam kasus orang terlihat sehingga proses yang tidak cukup kasus Mestika Rapido bahwa cyber squatting menunjukkan adanya benturan antara sistem pendaftaran, domain, dan perlindungan merek. Prinsip first come first serve dalam domain tidak boleh hanya digunakan secara mutlak apabila bertentangan dengan merek yang sudah sah. Kasus membuktikan bahwa hukum Indonesia sudah memiliki beberapa dasar perlindungan seperti UU ITE, merek, Cooper, dan KUHP. Namun perlindungan tersebut belum benar-benar kuat, terutama dalam aspek pidana. Karena pembaruan hukum yang diperlukan agar penciptaan hukum yang efektif. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, praktik cyber squatting di Indonesia tumbuh subur akibat tidak adanya sinkronisasi antara dua sistem yang berjalan sendiri-sendiri, seperti sistem pendaftaran nama domain yang menganut prinsip first come, first serve, dan sistem hukum merek yang menganut prinsip first to file. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak beritikat buruk untuk mendaftarkan nama domain yang mengandung unsur merek milik orang lain tanpa hambatan administratif apapun. Dari sisi perlindungan hukum, baik UU ITE maupun UU merek dan indikasi geografis sebenarnya telah menyediakan beberapa landasan hukum. Namun keduanya belum mampu menjangkau cyber squatting secara efektif. UU ITE tidak melengkapi pasal 23 dengan sanksi pidana yang tegas, sedangkan UU merek sulit diterapkan apabila nama domain yang didaftarkan belum digunakan secara aktif untuk memasarkan barang atau jasa. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pelaku cyber squatting masih sangat bergantung pada konstruksi hukum yang tidak selalu meyakinkan. Sebagaimana tercermin dalam kasus mustikaratu.com yang bahkan sempat diperdebatkan kelayakannya untuk dibawa ke ranah pidana. Dengan demikian, kondisi regulasi saat ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pemegang hak merek sekaligus memberi ruang bagi pelaku cyber squatting untuk beroperasi tanpa resiko hukum yang berarti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua.